pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, salam sehat dan bahagia ya buat Bapak Sehat dan dan Ibu. bahagia hari ini. Alhamdulillah ya. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan guru yang hebat di SMP Negeri 1 Kalianget. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mendampingi menjadi moderator ya pada kegiatan diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Ramiatun dari SMP Negeri 1 Kalianget. Baiklah Bapak dan Ibu guru, biar tidak berlama-lama karena nanti banyak yang akan disampaikan oleh Ibu Ramiatun terkait dengan budaya positif yang sudah dilakukan di SMP Negeri 1 Kalianget. Kepada Ibu Ramiatun, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Hidayati. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat! Soalnya ini kan harinya sudah agak siang ya. Bapak Ibu di sela-sela istirahat dari mengajarnya untuk mengajar berikutnya masih bisa bergabung di sini. Sebelumnya Bapak Ibu yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan berkahnya, sehingga kita bisa berkumpul di ruang perpustakaan SMP Negeri 1 Kalianget ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melakukan kegiatan diseminasi budaya positif. Tak lupa juga salam serta sholawat selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti kita termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, saya berdiri di sini bukan karena saya lebih pandai, lebih pintar dari Bapak Ibu semua, enggak. Karena saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya hebat-hebat. Tetapi saya berdiri di sini karena satu, saya melengkapi
dari pelatihan saya, yaitu di pelatihan guru penggerak, yang mana harus melakukan diseminasi budaya positif yang saya peroleh di PGP itu di modul 1.4. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, saya ingin berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan. Walaupun di sini juga sudah ada beberapa guru yang sudah lulus di CGP. Yang ketiga atau yang terakhir, tujuan saya berdiri di sini yaitu saya ingin sharing bersama Bapak Ibu semuanya. Sharing tentang implementasi budaya positif di sekolah kita. Bagaimanapun juga, budaya positif itu kalau hanya 1-2 orang yang melaksanakan tidak akan terwujud, kecuali kita semuanya ikut melaksanakan atau mengimplementasikan di sekolah kita, sehingga budaya positif itu akan terwujud dengan maksimal. Kemudian Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan diseminasi budaya positif, terlebih dulu saya akan menyampaikan tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Saya lebih suka menggunakan nama lengkapnya ya, nama Ki Hajar Dewantara. Saya tidak menyebutnya dengan KHD karena nama itu pastinya mengandung makna yang sangat luar biasa. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak itu. Jadi kita itu hanya bisa menuntun dan mengarahkan kodrat yang sudah ada pada anak. Diibaratkan juga Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan bahwa pendidikan itu kita itu seperti petani. Ya. Bapak Ibu tentunya tahu petani semuanya kan ya? Ya. Kalau ada petani, berarti di situ ada apa? Ada tanaman. Ada tanaman. Selain tanaman, Ada sawah. ada sawah, ada lahan. Maka di sini Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa pendidik itu seperti petani, yang mana lahannya itu adalah sekolah, sawahnya itu adalah sekolah. Sedangkan tanamannya atau tumbuhannya atau padinya itu diibaratkan yaitu murid tadi. Nah, untuk menghasilkan padi yang bagus, maka petani itu harus merawatkan ya, memberi pupuk, menghilangkan rumputnya dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kita. Untuk menghasilkan murid yang berkualitas, murid yang berkarakter, maka tugas kita yaitu mendidik dan mengarahkan sesuai dengan karakteristik anak. Jadi kita memberikan hal-hal yang positif, kemudian kita juga harus menjauhkan hal-hal yang negatif pada anak itu. Itu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita lanjut ya Bapak Ibu, masih semangat? Alhamdulillah. Kita sekarang ke budaya positif. Sebelum ke budaya positif Bapak Ibu, sebenarnya apa sih budaya itu? Itu kan yang menjadi pemikiran kita ya, karena kita sering sekali menggunakan kata budaya. Tari topeng itu loh budaya Kalianget kan gitu. Nah sekarang sebenarnya apa sih budaya itu? Bapak Ibu ada yang tahu budaya secara luas, pengertian budaya itu apa? Silakan.
Cipta karya rasa manusia. Hasil olah Hasil cipta karya manusia. hasil Ya. olah rasa secara cipta turun-temurun rasa dan karya berkesinambungan. rasa Secara turun-menurun dan berkesinambungan. Sekarang ya Bapak Ibu, kita mencoba untuk memaknai budaya itu. Nah, budaya menurut Lenten itu merupakan keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Sedangkan budaya, untuk budaya positif ini, sebentar Bapak Ibu, itu menurut bahasa Latin, kalau budaya berarti bukan. Budaya itu merupakan tadi yang turun temurun. Jadi suatu sikap dan pola perilaku yang turun temurun. Nah, itu yang budaya. Kemudian budaya positif ini yang kita implementasikan di sekolah. Berarti budaya itu kita laksanakan di sekolah. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang baik, hormat, kritis, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu sekarang yang menjadi tujuan utama di kurikulum kita saat ini, yaitu profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tentunya sudah hafal semua itu, apa sih itu profil pelajar Pancasila ya? Nah, sekarang saya lanjutkan untuk yang budaya positif yang saya pelajari di modul 1.4. Di modul 1.4 di pelatihan guru penggerak ini ada 6 konsep yang dipelajari, yaitu disiplin positif dan kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, yang ketiga adalah keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Itu yang akan kita bahas saat ini. Nah, kita ke yang pertama ya, konsep yang pertama yaitu disiplin positif dan kebajikan universal. Dalam bahasa Latin, disiplin ini berarti belajar. Tetapi di Indonesia, arti dari disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum, ya, asumsi umum bahwa disiplin itu selalu menghubungkan dengan ketidaknyamanan. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Selama ini kita memang sering mengasumsikan kalau disiplin itu mesti sesuatu yang tidak nyaman, gitu ya. Kita lanjut sekarang. Untuk nilai-nilai kebajikan universal. Kalau nilai kebajikan universal itu merupakan sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, di mana nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Itu yang dinamakan dengan kebajikan universal. Bapak Ibu mungkin ada yang bisa memberikan contoh kira-kira kebajikan universal itu yang bagaimana? Menghargai dan menghormati orang
menghargai dan menghormati orang yang lebih tua. Ada lagi? Jadi tolong menolong sesama manusia. Jadi kebajikan universal itu hal yang kita lakukan di sini itu bisa juga dilakukan di wilayah lain. Contoh yang kita terapkan di sekolah kita, Bapak Ibu. Misalkan ya, setiap pagi Bapak Ibu guru itu menyambut siswa, kedatangan siswa di halaman depan, gitu kan ya? Mereka bersalaman. Nah, penerapan itu di SMP 1 Kalianget kira-kira bisa diterapkan nggak di Surabaya misalkan, di Jakarta misalkan, atau mungkin di luar Jawa? Bisa. Nah, di sana juga banyak diterapkan seperti itu. Nah, itu termasuk ke dalam kebajikan universal. Jadi bisa dilaksanakan di wilayah yang satu, tapi juga bisa dilaksanakan di wilayah yang lain. Sekarang Bapak Ibu, ini tentang disiplin ada sebuah pertanyaan pemantik ya. Sekarang, hukuman itu dapat mendisiplinkan murid, betul apa salah Bapak? Belum tentu. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. Belum tentu juga. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Bisa saja. Jawabannya setuju, tidak setuju. Setuju. Nah, jadi dengan jawaban belum tentu tadi berarti bisa setuju dan juga bisa tidak setuju gitu ya. Nah, berarti pemberian hukuman yang positif itu juga bisa setuju dan juga bisa tidak setuju. Nah, sekarang coba Bapak Ibu. Sekarang saya ingin mengetahui misal Bapak Ibu pastinya mempunyai barang yang sangat berharga, entah itu dari mantan, entah itu dari teman, dari saudara dan lain sebagainya. Coba Bapak Ibu bayangkan, kemudian Bapak Ibu misalkan barang itu dituliskan dalam sebuah kertas misalkan, kemudian Bapak Ibu genggam. Bapak Ibu bayangkan coba, Bapak Ibu menggenggam tangan, coba Bapak Ibu menggenggam tangannya. Bayangkan kalau di tangan itu ada suatu barang yang sangat berharga. Nah, itu coba dengan memejamkan mata Bapak Ibu. Kemudian bayangkan juga kalau barang yang sangat berharga buat Bapak Ibu itu diminta atau ingin direbut seseorang. Entah itu dengan seseorang itu dengan membujuk Bapak Ibu, kemudian merayu, memberikan pujian, kemudian bahkan mungkin menyuap Bapak Ibu, memberikan, ini loh tak kasih uang, ayo kasihkan ke saya gitu. Coba bayangkan. Nah, kira-kira barang yang Bapak Ibu pegang itu, yang sangat berharga itu, kira-kira menurut Bapak Ibu lebih berharga barangnya itu apa lebih berharga bujukan dari teman tadi? Rayuan setan. Saya akan genggam terus. Lihat dulu bargainingnya apa itu? Egonya. Iya, bargainingnya apa? Nah, jawabannya gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu mau memberikan apa tidak? Tidak. Atau mungkin ada yang mau memberikan, mungkin karena ini barang dari mantan. Ini saya sudah tidak sama mantan, tak lepas saja. Mungkin ada yang seperti itu juga ya. Nah, Lihat rayuannya apa dulu? lihat rayuannya apa dulu. Jadi kita di sini membahas tentang ya disiplin itu yang dilihat dulu apa itu dari bagaimana usaha orang lain atau usaha teman untuk mengambil barang itu gitu ya. Iya. Nah, itu tadi salah satu contoh untuk menciptakan disiplin. Jadi bagaimanapun juga disiplin itu berasal dari diri kita, intrinsiknya.
diri kita sendiri. Kalau dari rayuan teman tadi kan eksplisit ya, dari luar. Seperti hukuman tadi juga, penghargaan itu juga dari luar. Nah, sekarang bagaimana menumbuhkan dari dalam itu kan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan ada yang tadi dari Bapak Ibu tergantung rayuannya. Ya kalau misalkan dia memberikan sesuatu saya buka. Enggak, saya tetap mempertahankan gitu ya. Berarti di sini adalah dari diri kita sendiri. Kalau diri kita itu menginginkan, saya kasihkan. Walaupun temannya hanya berkata, ayolah kasihkan saya, tetap dikasihkan. Tapi kalau diri kita itu mengatakan, tidak akan saya kasihkan. Walaupun temannya itu mau berusaha apapun, bahkan mungkin paksaan, tidak akan memberikan. Jadi intinya adalah berada pada diri kita, di intrinsiknya. Itu tadi yang untuk yang disiplin ya Bapak Ibu ya. Kemudian konsep yang kedua, kita membahas tentang teori motivasi perilaku manusia. Nah, untuk motivasi ini itu juga ada dua faktor, yaitu yang dari eksternal dan juga motivasi dari internal. Sekarang, kalau misalkan itu berupa hukuman, pastinya kita akan berpikir gini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, kemudian kalau itu berupa imbalan atau penghargaan, maka kita akan berpikir, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian yang ketiga, ini adalah untuk menghargai diri sendiri, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu adalah teori motivasinya. Untuk yang menghargai diri sendiri ini yang merupakan motivasi internal. Ini tujuan disiplin positif. Tentunya Bapak Ibu semuanya ini sudah paham ya, karena di sini Bapak Ibu itu sudah luar biasa sekali. Nah, dalam melakukan motivasi ini, maka yang harus kita punya itu adalah merdeka. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita dalam melakukan sesuatu itu tidak ada pengaruh dari orang lain. Kita merdeka di sini. Cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, sekarang dihukum, istilah dihukum dalam oleh penghargaan. Terkadang kita berpikir hukuman sama penghargaan itu berbeda gitu ya. Tetapi menurut Al-Fikon dihukum oleh penghargaan. Ini istilahnya dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu berlaku sama, dalam tanda kutip ya, dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ini merupakan sebuah dorongan eksternal dan pastinya ada faktor ketergantungan. Nah, itu juga dari penghargaan pun ada beberapa dampak. Misalkan Bapak Ibu pernah enggak, misalkan gini, kita waktu mengajar, kemudian tiba-tiba murid kita datang dengan berlari lah, dengan berkeringat, langsung menghadap Bapak, mohon maaf saya terlambat. Pernah seperti itu? Pernah. Nah, kira-kira Bapak Ibu terus gimana? Menghukum anak itu? Tidak, Bu. Tidak dengan hukuman. Bagaimana tulisan itu? Yang jelas ditanyakan dulu. Ditanyakan dulu. Kenapa nak kamu bisa terlambat?
Karena ada anak sudah ada niatan baik untuk berlari juga. Jadi tidak meremehkan bahwa saya punya tanggung jawab, saya sudah telat. Jadi anak sudah ada keinginan bahwa dirinya ini tidak telat dengan berlari. Nah, makanya kita sebagai pendidik menanyakan, bukan langsung menghukum kalau seperti itu. Menanyakan kenapa kamu terlambat, apa ketiduran, apa memang angkutannya yang agak siang, mungkin seperti itu. Tidak. Akhirnya keputusannya bagaimana? Apakah anak itu disuruh berdiri di depan, atau suruh duduk, atau suruh di luar? Karena anak sudah mengakui kesalahannya, ya tetap disuruh duduk. Tapi tetap dengan pengarahan, maksudnya dengan pembinaan. Kalau bisa, jangan terlambat lagi. Ya. Ada yang lain? Ya, Pak. Sama ya. Berarti kalau ya silakan Bapak. Terima kasih. Kalau menurut saya tetap dikonfirmasi terlebih dahulu anak yang terlambat. Kalau setiap saya mengajar masih terlambat juga, ini alasan yang dibuat-buat oleh peserta didik. Jadi perlu ketegasan kita untuk memberikan peringatan, baik itu peringatan berupa sanksi ataupun bukan. Jadi ada track recordnya sudah anak itu, artinya sudah diketahui, bukan hanya kalau hanya pertama ya otomatis ya, setelah diingatkan, dimotivasi, insya Allah suruh duduk. Tapi kalau berkali-kali, nah baru ini perlu ketegasan kita untuk memberikan peringatan dengan cara kita yang tentunya tidak melanggar nilai-nilai pendidikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu tadi ada beberapa yang dilaksanakan ya apabila murid terlambat. Sekarang, apakah pernah Bapak Ibu misalkan dalam pembelajaran misalkan nanti yang mendapatkan nilai 10 saya kasih uang 10.000? Pernah nggak seperti itu? Ada yang seperti itu? Pernah bilang juga, tetapi karena anak tidak ada yang mencapai nilai 10 jadi tidak jadi dikasihkan ya. Nah, kemudian sebenarnya hukuman atau penghargaan itu timbul dari faktor eksternalnya. Yang menjadi tujuan kita adalah tanpa adanya hukuman, siswa itu datang dengan kesadarannya sendiri tuh, datang tidak terlambat. Karena apa? Begitu tidak ada sanksi nantinya, maka siswa itu tetap akan datang terlambat. Nah, gitu kan ya. Nah, ini yang perlu kita tanamkan ke siswa adalah motivasi dari diri sendiri. Jadi tanpa adanya peraturan itu, siswa itu datang tidak terlambat. Dengan tidak adanya penghargaan atau iming-iming hadiah atau iming-iming uang, siswa itu tetap akan belajar. Itu yang kita tanamkan ke murid-murid kita, Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk kebajikan, kita jangan segan-segan memberikan apresiasi kepada murid kita, ya. Walaupun hal itu sangat kecil misalkan. Nah, dalam memberikan apresiasi ini, jangan lupa juga Bapak Ibu beri dukungan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Kemudian juga beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Ini misalkan ya, beri pengakuan secara konsisten dan juga fokus pada proses. Ini adalah contoh Bapak Ibu, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalkan Bapak Ibu kebetulan pas lewat kok ada anak yang menolong temannya lagi jatuh. Nah, kita beri apresiasi di situ. Misalkan ya, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu menolong temanmu yang jatuh tadi. Nah, saya menghargai ini merupakan pembuka kita dalam berkomunikasi dengan anak itu. Pembuka kalau kita memberi apresiasi kepada anak itu. Kemudian kepedulianmu. Nah, ini merupakan nilai kebajikan. Kepedulian
dari si anak kepada temannya yang jatuh tadi. Dan yang ketiga, pada saat kamu menolong temanmu yang jatuh tadi, ini adalah suatu situasi. Dan murid akan merasa senang sekali kalau misalkan kita memperhatikan hal-hal seperti itu, kita mengucapkan kepedulian kita ke anak itu. Bapak Ibu sering melakukannya ini? Oh, senang sekali. Senang sekali, sering ya. Ya. Nah itu sebenarnya itu kan suatu apresiasi yang luar biasa buat si anak, itu luar biasa. Sekarang kita membahas tentang hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu lebih bersifat menyakitkan Bapak Ibu, karena kadang anak itu dengan kata-kata ya, itu aja kadang merasa sakit. Kemudian kalau konsekuensi itu membuat anak tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman itu jangka waktunya lama, ya. Kemudian hukuman itu lebih bersifat paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Dalam hukuman itu anak setelah dihukum mesti kadang itu merasakan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Dalam konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah sekarang konsep disiplin itu pastinya juga ada yang konsep disiplin gagal dan juga konsep disiplin sukses. Untuk disiplin gagal ini tadi yang hukuman dan penghargaan tadi Bapak. Karena apa? Dengan adanya hukuman dan penghargaan tadi membuat motivasi anak itu timbul bukan dari diri sendiri, tapi dari eksternal, dari luar. Hukuman itu lebih bersifat menyakitkan, tidak nyaman, murid jadi takut, kemudian memaksa, menyembunyikan kesalahan, dan merasa rendah diri. Karena murid terkadang kalau mendapatkan hukuman di depannya teman-teman, akhirnya akan merasa minder, rendah diri, dan lain sebagainya. Kalau penghargaan itu tidak efektif, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dengan seperti tadi itu Bapak Ibu ya, sistem ranking. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Kita lanjut ini. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Sekarang Bapak Ibu, misalkan ya, untuk konsep disiplin dengan identitas sukses ini ada konsekuensi dan ada restitusi. Ini kalau restitusi ini waktu saya mendapatkan materi modul 1.4, apa sih restitusi itu? Penasaran. Ini ilmu baru ini restitusi. Restitusi menurut saya itu ilmu baru buat saya waktu kemarin itu ya. Nah, kalau konsekuensi itu penguatan jangka pendek, merupakan stimulus respon, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan yang restitusi itu murid merasa bertanggung jawab terhadap perilakunya. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dan dirinya adalah memegang kontrol. Jadi murid itu memegang kontrol terhadap dirinya. Ini yang perlu kita timbulkan pada diri murid. Sekarang Bapak Ibu, coba perhatikan di sini ya, penerapan disiplin ya. Murid berlari mengelilingi lapangan upacara karena terlambat masuk sekolah. Ini merupakan hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Sekarang yang kedua Bapak Ibu, murid berlari mengelilingi lapangan olahraga karena terlambat mengikuti pelajaran olahraga. Nah ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi.
Nah, Konsekuensi. kalau murid berlari mengelilingi lapangan olahraga pada pelajaran olahraga PJOK, ini merupakan konsekuensi karena di depan pasti sudah dibicarakan oleh guru olahraganya. Yang ketiga, murid membersihkan mejanya karena menumpangkan cat gambar di mejanya. Ini hukuman apa konsekuensi? Ya betul, konsekuensi. Yang keempat, murid berdiri di depan kelas karena tidak mengerjakan PR. Hukuman. Nah ini Bapak Ibu hebat semuanya, ini sudah memahami tentang apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Dan yang sekarang adalah apa itu restitusi. Nah, ini restitusi ini kemarin saya itu, aduh apa ya restitusi. Nah, menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini yang merupakan tujuan mulia ya di restitusi ini. Sekarang Bapak Ibu, 9 ciri-ciri restitusi. Mungkin sebelum kita membahas tentang 9 ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu pernah tidak waktu begini misalkan ada murid yang melanggar peraturan misalkan, kemudian setelah ditanyakan seperti tadi yang hukuman tadi, tapi kemudian ditanyakan kira-kira menurut kamu apa solusi menurut kamu, pernah tidak seperti itu? Pernah. Nah kita sekarang membahas restitusi dulu. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya ini tentang restitusi ya Bapak Ibu. Tadi tentang motivasi, teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Sekarang kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang disepakati bersama di kelas. Bapak Ibu sebelum memulai pembelajaran di tahun ajaran baru atau di semester yang baru, pernah nggak membuat keyakinan kelas? Pernah. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Pernah ya. Nah, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu tidak harus dibuat oleh wali kelasnya. Guru juga membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu boleh. Kalau misalkan di kelas itu memang belum ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, maka keyakinan atau kesepakatan kelas yang dibuat guru mapel bisa digunakan untuk menjadi kesepakatan kelas bersama. Sekarang Bapak Ibu, contoh dari keyakinan kelas apa saja misalkan?
Kira-kira siapa yang mau menjawab? Contoh keyakinan kelas, contohnya apa? Silakan. Siswa yang datang terlambat 5 menit tidak boleh masuk kelas. Ada yang lain? Kelas yang bersih akan menjadikan pembelajaran enak dan menyenangkan. Kelas yang bersih. Ada yang lain? Mungkin ibu-ibunya? Monggo Pak Fajar. Kebersihan kelas adalah tanggung jawab bersama. Kebersihan kelas adalah tanggung jawab bersama. Mungkin ibu-ibu di belakang. Nanti monggo Bapak. Kemarin di kelas saya ada kesempatan kelas bahwa guru terlambat 10 menit tidak boleh masuk kelas atau tidak boleh mengajar. Tapi saya melarangnya untuk siswa. Tapi masih ada banyak siswa yang protes, Bu. Kalau siswa terlambat dimarahi, kalau guru terlambat bagaimana, Pak? Ini Bu yang terjadi di kelas saya kemarin. Oh, ternyata ini siswanya termasuk siswa yang kritis-kritis ya. Guru kalau yang terlambat dilarang juga masuk ke kelasnya. Silakan yang belakang ibu-ibu. Keluar kelas tanpa izin. Keluar kelas tanpa izin. Keluar kelas. Ya apa jelas teriakannya? Keluar kelas tanpa izin maksudnya tidak memberikan tahu ke guru pengajar. Berarti kesepakatannya kalau keluar kelas harus izin ya. Monggo silahkan. Jika membuang sampah sembarangan, maka yang membuang itu yang bertanggung jawab untuk membersihkannya. Nah, tadi beberapa contoh usulan dari siswa-siswa untuk membentuk suatu kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Kalau yang keempat tadi, yang guru dilarang kalau terlambat dilarang masuk ke kelas. Itu siswanya memang luar biasa. Tapi di SMP Negeri 1 Kalianget ini tidak ada yang seperti itu. Yang terlambat sampai 10 menit itu tidak ada. Nah, guru terkadang jalannya memang agak jauh ya dari kelas ke ruang guru. Paling terlambatnya paling hanya 2 menit, 3 menit kalau di SMP 1 Kalianget. Nggak ada yang sampai lama. Nah, ini dari beberapa usulan anak-anak dari keyakinan kelas bisa disimpulkan atau yang bisa dijadikan untuk keyakinan kelas diantaranya adalah kelas selalu bersih. Itu tadi ya Pak Haryono ya. Nah, kemudian juga tepat waktu berarti masuk ke dalam disiplin. Termasuk guru dan murid juga harus disiplin. Yang ketiga adalah saling menghargai, tadi yang tolong menolong sesama teman. Ataupun juga dengan gurunya saling menghargai. Kemudian jujur dan juga tolong menolong. Itu adalah contoh-contoh dari keyakinan atau kesepakatan kelas. Kemudian Bapak Ibu, untuk konsep yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Untuk kebutuhan dasar manusia ini ada 5 poin, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kekuasaan atau power ya, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Itu yang menjadi 5 dasar kebutuhan manusia. Untuk kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup atau survival ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalkan apa saja Bapak Ibu? Makan,
sandang, pangan, kesehatan dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini kebutuhan itu adalah termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan kayak gitu itu ya Bapak Ibu. Itu merupakan kebutuhan akan kasih sayang, bekerja sama. Jadi kita berkolaborasi dengan teman lainnya itu masuk ke dalam kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga merupakan suatu kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi hubungan dengan keluarga. Yang ketiga adalah kekuasaan dan penguasaan. Ini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuasaan seseorang untuk mencapai sesuatu. Bapak Ibu tentunya menginginkan pasti mempunyai tujuan kan ya, ingin mempunyai sesuatu. Nah, itu merupakan kekuasaan dan penguasaan dalam menjalankan tugasnya. Bapak Ibu mestinya punya tujuan untuk dicapai. Contohnya, misalkan ya, sebagai guru, saya nanti pengen golongan saya sampai ke 4E misalkan. Jadi Bapak Ibu giat terus untuk selalu semangat untuk kenaikan pangkat, tidak pernah mundur, tepat waktu. Ini ada lagi yang P3K, saya 9 nih katanya. Yang keempat adalah kebebasan. Untuk kebutuhan dasar manusia, kebebasan itu merupakan kebutuhan untuk mandiri, ya, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Nah, kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan, untuk bergerak juga. Bahkan kita juga bisa menentukan, bebas menentukan liburan. Itu adalah masuk ke dalam kebebasan. Yang kelima atau yang terakhir adalah kesenangan. Ini kebutuhan untuk merasa senang. Ini yang selalu kita sukai ya. Kebebasan untuk kesenangan ini kita mesti suka sekali nih kalau bersenang-senang gitu. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Humor. Kita kadang di ruang guru bercerita dengan teman, guyon-guyon. Kemudian bermain, bersenang-senang, bergembira, tertawa. Kita bernyanyi bersama. Nah, itu masuk ke dalam kebutuhan kesenangan. Ini kayaknya kalau kebutuhan kesenangan ini yang selalu tidak bisa kita tolak. Begitu ada usulan dari teman, ayo kita jalan-jalan ke sini yuk. Ayo. Katanya gitu ya, ikut saya gitu. Masih semangat Bapak Ibu? Butuh senang-senang katanya. Nah, sekarang kita membahas tentang 5 posisi kontrol restitusi. Nah, untuk 5 posisi kontrol restitusi ini, yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Kalau penghukum misalkan ya, ada anak yang datang langsung terlambat, kemudian berdiri. Nah, itu penghukum. Kemudian ada yang membuat rasa bersalah. Gimana ya membuat rasa bersalah? Kamu tuh bikin malu-malu ya ternyata ya. Bikin maluin saya. Kamu itu membuat saya merasa malu, kata Pak Haryono. Gimana lagi? Pembuat rasa bersalah? Tidak menghargai orang tuamu yang sudah capek-capek bekerja, kamu malah silakan. Katanya, kamu itu tidak menghargai orang tuamu yang sudah capek-capek bekerja. Kamu itu sekolah tidak
berminat sama sekali ya. Orang tua sudah bekerja dengan susah payah setiap hari setiap malam ini. Sombongan. Nah, kita berbagai macam kalimat ya yang kita lontarkan membuat anak itu membuat rasa bersalah. Kamu itu sering terlambat, dikasih tahu sekali dua kali tidak diindahkan gitu juga ya. Kemudian yang ketiga, teman. Contoh kalau teman, kita sama sebagai teman gimana? Nah, kenapa kamu kok bisa terlambat? Apa yang kamu bisa lakukan kalau kamu bisa melakukan kalau nggak terlambat lagi? Ayo besok agak pagi lagi, naik mobil, jangan jalan kaki, numpang sama tetangga kalau ada. Nah itu tadi ya, itu tadi kata ayo besok jangan terlambat lagi. Nah itu ayo kita besok jangan terlambat lagi. Kasihan ke ibu yang mempertahankan kamu terus kalau dia sama temannya. Itu teman, ya masih teman. Pemantau. Pak Yasin mungkin akan saya lihat kamu besok apa terlambat lagi ya. Besok kalau kamu terlambat lagi, saya nggak tahu lagi apa yang harus saya katakan kepadamu. Oke, katanya akan saya lihat besok kamu terlambat lagi atau tidak. Manajer, kalau sebagai manajer. Pak Yasin, saya tidak manajer ya. Saya mau lihat kamu besok, kalau terlambat lagi akan ada sesuatu buat kamu. Saya kasih kamu hadiah sesuatu. Kalau kamu lambat lagi, akan saya tambah kasih hadiah buat kamu. Nah itu ya. Hadiahnya apa Bu? Itu dari saya. Saya lihat ya apa. Kalau kamu masih penasaran dengan hadiahnya, jangan terlambat lagi. Gitu. Nah itu untuk manajer itu dengan memberikan solusi-solusi, mendengarkan kata si anak, kenapa alasannya terlambat, kenapa kemudian apa yang akan dilakukan nantinya gitu ya manajer. Nah dalam apa yang bisa saya bantu, kata Pak Haryono tadi seperti itu ya. Nah dalam 5 posisi kontrol restitusi ini yang menjadi tujuan paling bagus yaitu yang posisi yang paling bagus yaitu kita sebagai manajer. Saya juga pernah Bapak Ibu, begitu ada siswa datang ya, Bu maaf saya terlambat. Saya jam pertama sudah di kelas, ada siswa datang 1/4 jam. Nah, saya tidak marah, tidak saya tanya, tidak langsung saya suruh duduk sana, enggak. Saya tanya Bapak Ibu, kenapa kamu terlambat? Dia memberikan alasan-alasan. Akhirnya setelah ditanya, saya tanya lagi, terus gimana kalau misalkan besok terlambat lagi? Dia bilang tidak Bun, caranya gimana? Nah saya tanya juga akhirnya, apa itu namanya, terus sanksinya apa kalau kamu terlambat lagi gitu ya. Tapi ujung-ujungnya saya apa? Sudah tidak boleh duduk di kursi, duduk di melantai di dekatnya ibu. Nah ujung-ujungnya saya sebagai penghukum Bapak Ibu. Walaupun saya tanya-tanya dulu, tapi ujung-ujungnya saya, karena kamu terlambatnya sudah 1/4 jam, kamu duduknya tidak di kursi, kamu duduknya melantai di sampingnya ibu. Nah itu masuk penghukum Bapak Ibu. Ujung-ujungnya saya yang menentukan sendiri hukumannya itu. Nah padahal hukuman itu merupakan apa tadi, motivasi dari eksternal kan ya. Kita harus menumbuhkan motivasi internal dari siswa itu sendiri. Nah ini sekarang yang paling kita nanti-nantikan. Ini posisi segitiga restitusi. Ini yang merupakan ilmu baru buat saya. Ternyata akhirnya saya bisa memahami bagaimana guru itu berbuat kepada siswa, mengambil keputusan untuk siswa, untuk muridnya. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 poin Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah apa namanya ya?
tingkah laku apa namanya, keputusan yang paling bagus di sini Bapak Ibu, segitiga restitusi itu ternyata. Karena di sini kita mengajarkan murid untuk mencari solusi. Misalkan ada siswa, ada murid yang melanggar kesepakatan kelas tadi. Tadi ada kesepakatan kelas, misalkan kelas harus selalu bersih. Kemudian Bapak Ibu menjumpai anak yang selalu membuang sampah di situ. Nah, perbuatan-perbuatan yang melanggar tata tertib, kesepakatan atau keyakinan kelas atau sekolah, maka cara solusinya yaitu kita dengan mengadakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Misal siswa yang melanggar tadi kita panggil misalkan, atau kita tanya, apakah betul kamu yang melakukan? Maka siswa akan bilang, iya Bu, saya betul Bu, misalkan. Atau gini, kita untuk menanyakan ke siswa tindakan yang salah, yaitu ya, untuk validasi tindakan yang salah. Saya mendengar temanmu tadi bicara kalau kamu membuat nangis temannya. Nah, ini kita untuk mengetahui anak itu betul enggak tindakannya yang dikatakan temannya tadi betul enggak kalau anak itu yang melakukannya. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita mencari tahu apa betul anak itu yang salah. Tidak serta-merta begitu ada temannya yang ngomong, kita tidak serta-merta kamu tadi berbuat ini ya. Tapi kita menanyakan. Kemudian yang kedua, menstabilkan identitas. Nah, begitu anak itu misalkan menjawab, iya Bu, saya tadi yang membuat sampah-sampah, membuat kertas-kertas tadi berserakan di kelas. Kemudian kita tanya di situ, kenapa kok kamu melakukan itu? Alasannya ya, kita menanyakan alasannya. Anak misalkan atau murid misalkan menjawab, ya Bu, saya menggoda teman saya. Saya hanya guyon Bu, saya bergurau dengan teman saya. Nah, kita melakukan tindakannya adalah kalau menstabilkan identitas gimana kira-kira Bapak Ibu? Kalau kita mendengar anak kita seperti itu, mendengarkan dan memberi solusi, alternatif solusi. Alternatif solusi. Dalam segitiga restitusi, menstabilkan identitas, kita akan menstabilkan posisi anak. Jadi kalau anak itu dibuat tenang dulu. Jadi kita gini misalkan ya, saya tahu kalau bergurau dengan teman itu hal yang manusiawi. Nah, itu merupakan hal manusiawi. Ini kan menstabilkan anak akhirnya kan. Oh, berarti yang saya lakukan itu kemungkinan juga dilakukan orang lain. Nah, tetapi, kita baru anukan di situ. Ya, itu menstabilkan identitas. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita menstabilkan identitas si anak merasa tenang, kita tanya, nah kira-kira tadi yang kamu lakukan itu melanggar kesepakatan kelas enggak? Melanggar tata tertib enggak? Anak pastinya kan iya Bu. Kemudian kita tanyakan untuk menanyakan keyakinan, apa kira-kira yang akan kamu lakukan kalau kamu memang merasa salah? Kan dia akan merasa salah ya itu ya. Maka anak akan memberikan solusinya. Saya tidak akan berbuat seperti itu lagi Bu, misalkan. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Jadi kita menuntun anak itu kita mencari menanyakan anak itu betul melakukan enggak, kemudian menstabilkan stabilitasnya, membuat anak itu tenang. Setelah itu biar anak yang mencari solusinya, walaupun kita tetap mengarahkan di situ, tetap menuntun di situ. Jadi anak dilatih untuk mencari solusi akan masalah yang dilakukan. Sampai di sini Bapak Ibu tentunya akan
akan melihat diri sendiri ya, merefleksi diri. Kira-kira yang selama ini saya lakukan betul apa enggak ya? Ternyata Bapak Ibu, setelah saya mempelajari, saya baru mendapatkan materi 1 modul di PGP. Ternyata banyak manfaatnya di situ. Banyak ilmu yang saya peroleh di situ. Saya merasa menjadi guru selama ini ternyata saya tidak ada apa-apanya dengan memahami apa yang dikatakan atau yang menjadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu tadi. Maka Bapak Ibu, marilah Bapak Ibu jangan segan-segan untuk mendaftar CGP, karena di situ banyak ilmu yang bermanfaat buat kita. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam diseminasi budaya positif yang saya peroleh di modul 1.4 tentang budaya positif di PGP ya Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, saya ada pantun buat Bapak Ibu. Ambil antrian di atas meja. Pohon bunga tumbuh di sekitarnya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf yang sebesarnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung dengan saya. Saya merupakan suatu kehormatan yang tinggi buat saya. Nah, sekarang saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ibu Hidayati. Kenapa Bapak? Cukup sekian dari saya. Mohon maaf tidak ada berkatnya. Iya, setuju kayaknya ya. Iya. Demikian tadi diseminasi pada budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Ramiatun dengan sangat menarik dan apa ya? Kenapa memukau ya. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru yang sudah membersamai Bu Ramiatun di ruang perpustakaan SMP Negeri 1 Kalianget. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan setidaknya bisa membawa manfaat yang baik. Kenapa Bapak? Membekali kita. Betul, bisa menjadi bekal ya. Iya, meskipun sedikit yang disampaikan ya. Saya sangat setuju sekali pada bagian akhir tadi Bu Ramiatun. Ayo, jangan malu, jangan takut untuk bergabung di pendidikan guru penggerak. Nah, ini masih ada yang muda-muda ini, Bu Wiwi, ada Bu Diana. Yuk bergabung agar kita bisa memperoleh manfaat yang banyak, bisa dijadikan pembekalan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf dari kita, saya sebagai pembawa acara dan juga Ibu Ramiatun sebagai penyaji. Mengingat waktunya sudah terbatas dan Bapak Ibu Guru bisa kembali membersamai murid-murid di kelas. Akhir kata dari saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan saya akhiri sampai di sini. Mari kita ucapkan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau kan aja, Keirian hampir pengurasi, Mas. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita